Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang obesitas. Sebelum itu, kenalin dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Azma Hidayati. Lalu ada teman saya, Eva Meli Dwi Putri Wahyudi, dan juga saya, Datu Rasidah. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama, yaitu apa itu obesitas? Obesitas merupakan akibat dari kelebihan lemak pada tubuh karena tidak adanya keseimbangan antara kalori yang dikonsumsi dan energi yang dikeluarkan, dan seringkali menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu, cara mengetahui kita menderita obesitas gimana? Caranya yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan perhitungan IMT menurut WHO, dan yang kedua berdasarkan bentuk tubuh. Yang pertama yaitu perhitungan menurut IMT. Berikut merupakan tabel perhitungan IMT menurut WHO. Lalu yang kedua ada berdasarkan bentuk tubuh. Yang pertama ada kegemukan tipe buah apel, yang mana lemak banyak terkumpul di bagian rongga perut. Dan yang kedua ada kegemukan tipe buah pir, yang mana lemak berkumpul di pinggir tubuh, yaitu di pinggul dan paha. Lalu faktor resiko terjadinya obesitas itu apa aja sih? Ada banyak sekali faktor resiko terjadinya obesitas, yaitu seperti minimnya aktivitas fisik, pola makan berlebih, umur, jenis kelamin, genetik, obat-obatan, hormonal, jumlah jam tidur, dan juga stres. Obesitas menjadi faktor munculnya penyakit metabolisme lainnya, serta obesitas juga berdampak pada sosial, emosional, serta ekonomi. Yang pertama ialah penyakit jantung, di mana obesitas dapat memicu terjadinya serangan jantung, sebab lemak yang berlebihan dapat menutupi pembuluh darah pada jantung. Yang kedua ialah hipertensi, di mana hal ini bisa terjadi akibat dari seringnya mengkonsumsi makanan penyebab darah tinggi, kolesterol, dan lemak berlebih yang akhirnya dapat memicu penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi naik. Yang ketiga ialah diabetes. Pada penderita obesitas, insulin yang dihasilkan oleh pankreas terganggu oleh komplikasi-komplikasi obesitas sehingga tidak dapat bekerja maksimal untuk membantu sel-sel menyerap glukosa. Yang keempat ialah masalah kulit. Masalah kulit terjadi karena perubahan hormon akibat dari timbunan lemak yang berlebihan, di mana timbunan lemak dapat menjadi tempat perkembangbiakannya jamur dan bakteri yang memicu infeksi. Yang kelima ialah masalah persendian, di mana dampak kesehatan lain ialah masalah persendian di tungkai, otot kaki, dan nyeri punggung bawah. Yang keenam ialah rasa percaya diri, di mana seseorang dengan kegemukan seringkali diganggu atau dicela oleh orang di sekitarnya. Hal ini akan mengakibatkan orang tersebut kehilangan rasa percaya diri dan meningkatkan risiko terjadinya depresi. Yang ketujuh ialah problem pada pola tingkah laku dan pola belajar, serta depresi, di mana seseorang yang berlebihan berat badan cenderung lebih sering merasa cemas dan memiliki kemampuan bersosialisasi lebih rendah daripada seseorang dengan berat badan yang normal. Yang kedelapan ialah biaya kesehatan meningkat, di mana peningkatan obesitas akan berdampak pada terjadinya peningkatan biaya kesehatan. Kemudian ialah prevalensi obesitas. Seperti yang terlihat pada gambar, terlihat grafik prevalensi obesitas pada usia 18 tahun ke atas mengalami peningkatan selama 10 tahun. Pada tahun 2007 hanya sebesar 19,1%, dan pada tahun 2018 mencapai 25,4%. Berdasarkan distribusi wilayah, dapat dilihat bahwa prevalensi tertinggi ialah pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30,2%, dan paling rendah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 10,3%, sedangkan Kalimantan Selatan sendiri berada pada posisi ke-24. Selanjutnya ialah program penanganan obesitas yang dilakukan oleh pemerintah. Program tersebut ialah Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas atau GENTAS, di mana program GENTAS menyarankan untuk menggunakan piring makan model T sebagai upaya untuk mengatur pola makan. Program GENTAS juga menyarankan untuk aktif bergerak setiap hari sesuai kemampuan dan kondisi tubuh. Anjuran latihan fisik untuk mencegah dan mengatasi obesitas diterjemahkan dalam 4 aspek yang disingkat menjadi FITT. Sebelum obesitas menghampiri, yuk kita sama-sama mencegah obesitas.
Pencegahan obesitas sebaiknya dilakukan pada orang-orang yang memiliki berat badan normal, namun memiliki faktor resiko perilaku yang mengarah pada terjadinya obesitas. Pencegahan obesitas yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan untuk pencegahan obesitas ini dapat dilakukan dengan mengutamakan konsumsi karbohidrat kompleks, sayur, dan juga buah harus lebih banyak. Pencegahan yang kedua adalah dengan melakukan aktivitas fisik yang aktif. Lalu untuk pencegahan obesitas yang ketiga adalah memiliki waktu tidur yang cukup. Pencegahan obesitas yang keempat adalah memiliki perilaku mengelola stres yang baik. Kemudian yang kelima adalah dengan mendapatkan pendidikan kesehatan secara berkala. Selanjutnya adalah pengendalian obesitas. Prinsip pengendalian obesitas adalah mengatur keseimbangan energi yang masuk harus lebih rendah dibandingkan dengan yang dibutuhkan, serta meningkatkan pengeluaran atau pembakaran energi sehingga dapat meningkatkan laju metabolik dan memperbaiki komposisi tubuh. Pengendalian obesitas yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan pengaturan pola makan. Prinsip pola makan dalam pengendalian obesitas adalah dengan mengurangi 500 kalori per hari dari kebiasaan makan sebelumnya. Kalori yang dikurangi berasal dari makanan sumber karbohidrat dan juga lemak. Pengurangan 500 kalori per hari ini setara dengan penurunan berat badan setengah kilogram dalam seminggu. Pengendalian obesitas yang kedua adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dianjurkan untuk mengendalikan obesitas adalah latihan aerobik untuk mengendalikan obesitas dengan frekuensi sekitar 5 kali per minggu dengan dilakukannya intensitas sedang. Durasi minimal 30 menit per sesi latihan inti pada intensitas sedang. Total minimal 150 menit dalam seminggu. Pengendalian obesitas yang ketiga adalah dengan operasi. Jadi, operasi ini dilakukan apabila keadaan penderita sudah tidak mungkin lagi untuk diberikan cara-cara lain seperti olahraga dan juga diet. Cara ini dilakukan juga dengan alasan untuk mendapatkan berat badan yang ideal dengan cara yang cepat. Operasi ini dilakukan dengan cara mengangkat jaringan lemak bawah kulit yang berlebihan pada tubuh si penderita. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan penyakit obesitas yang dipersembahkan oleh kelompok 5. Terima kasih.